Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa rajin dalam belajar, tekun dalam beribadah, hormat kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Anak-anak, seperti biasa sore hari ini kita akan membahas materi-materi terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia kelas 8. Pada saat ini atau sore hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya ikutilah paparan berikut ini. Baiklah anak-anakku, pada kompetensi dasar 3.9 pada materi teks eksplanasi ini ada beberapa indikator yang mungkin akan ada di dalam soal penilaian akhir tahun. Yang pertama mungkin nanti akan disajikan teks eksplanasi, kalian diminta untuk menentukan masalah. Atau mungkin juga bisa memilih pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks. Atau mungkin kalian diminta untuk menentukan struktur teks tersebut. Nah, pada tahapan unsur kebahasaan ini kalian diminta untuk menentukan mungkin saja kata penghubung yang tepat. Atau mungkin juga nanti akan disajikan sebuah teks eksplanasi yang rumpang. Ya, kalian diminta untuk menunjukkan kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas. Ya, kausalitas. Jadi ada konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Berikutnya pada kompetensi dasar 3.10 menulis teks eksplanasi, ini nanti akan disajikan kalimat acak. Kalian diminta untuk menyusun teks eksplanasi secara runtut. Ya. Atau yang kedua bisa saja disajikan kutipan teks eksplanasi. Kalian diminta untuk menentukan jenis pola pengembangan teks. Jadi kalau teks eksplanasi itu mengenai sebab akibat terjadinya sesuatu misalnya, kalian diminta untuk mengembangkan atau memilih kalimat pengembangan berdasarkan kutipan yang ada itu seperti apa. Nah, berikutnya anak-anak pada kompetensi dasar 3.11 mengenai ciri teks ulasan. Ini nanti bisa saja disajikan 4 paragraf yang salah satunya bersumber dari teks ulasan. Kalian diminta untuk memilih paragraf yang termasuk ulasan. Jadi bisa saja nanti ada teksnya itu berbentuk deskripsi, ada juga berbentuk eksposisi. Nah, ini yang satu itu ada yang berbentuk teks ulasan. Kalian diminta untuk menentukan teks ulasan itu. Berikutnya mengenai struktur teks ulasan anak-anak, bisa saja nanti ada sebuah petikan ulasan, kalian diminta untuk menunjukkan bagian struktur teks yang tepat. Atau juga nanti disajikan data hasil ulasan buku, misalkan Laskar Pelangi, kalian diminta untuk memilih paragraf sesuai dengan ulasan tersebut. Nah, di sini sama yang di atas tadi, bisa saja menunjukkan keunggulan buku itu. Nah, pada struktur kebahasaannya bisa saja nanti kalian diminta untuk menentukan kalimat yang mengandung konjungsi penerang, konjungsi temporal, atau menggunakan atau menunjukkan kata-kata ungkapan yang berupa saran tertentu. Ini unsur kebahasaannya. Kemudian bisa saja nanti anak-anak pada teks berikutnya, pada teks persuasif, kalian diminta untuk menunjukkan bagian yang menunjukkan ajakan tertentu. Karena persuasif ini bersifat membujuk, mempengaruhi pembacanya. Bisa jadi anak-anak kalian diminta untuk mengidentifikasi kalimat ajakan, merumuskan fakta, kemudian mengidentifikasi pengenalan isu,
atau menentukan kesimpulannya. Ya. Kemudian berikutnya masih terkait dengan teks persuasi, mungkin kalian nanti akan diberi 4 kalimat. Kalian diminta untuk menunjukkan kalimat yang berupa pendapat. Berikutnya anak-anak, mungkin kalian juga diminta untuk menentukan salah satu bagian teks persuasi yang disertai dengan alasan yang tepat. Atau juga menggunakan kata teknis dengan tepat. Atau menunjukkan atau menentukan kalimat yang menggunakan kata hubung yang bermakna kausalitas. Jadi yang bermakna sebab akibat. Atau mungkin juga disajikan teks persuasi, kalian diminta untuk menunjukkan kalimat yang berisi ajakan atau bujukan. Baik anak-anak, berikutnya pada materi kompetensi 3.15 mengenai drama. Nah, anak-anak pada drama ini nanti akan disajikan sebuah petikan drama. Nah, pertanyaannya apa? Atau kalian diminta untuk apa? Yang pertama bisa menentukan karakter tokoh, menentukan latar tempat, menentukan latar waktu, menentukan atau merumuskan amanat, kemudian menunjukkan bagian wawancang, ya. Wawancang bukan wawancara, tapi wawancang. Menunjukkan bagian wawancang dengan tepat, atau mungkin juga menunjukkan kramagung, bagian kramagung yang tepat. Nah, pada bagian yang pada kompetensi 3.16 nanti ini disajikan teks drama, kalian dapat menentukan bagian prolog, bagian komplikasi ya ini, bagian resolusi, atau unsur kebahasaannya kalian diminta untuk menentukan kalimat yang berisi kata sifat, atau menunjukkan kalimat yang berisi kalimat perintah. Nah, atau juga mengurutkan dialog dengan tepat. Nanti akan disajikan dialog drama tetapi bentuknya acak. Nah, kalian diminta untuk mengurutkan secara tepat. Baik, pada kompetensi dasar 3.17 materi informasi dalam buku fiksi dan non fiksi, ini bisa saja anak-anak nanti akan disajikan cuplikan buku, ya. Kalian diminta untuk memperkirakan cuplikan yang termasuk buku non fiksi itu yang mana, buku yang fiksi itu yang mana, ya. Atau juga menentukan tema berdasarkan indeks buku yang disajikan. Berikutnya juga mungkin juga nanti akan disajikan deretan cuplikan indeks sebuah buku. Siswa dapat menjelaskan informasi yang terdapat dalam indeks buku tersebut. Kemudian mengenai buku-buku fiksi dan non fiksi yang terkait dengan unsur kebahasaan, mungkin kalian diminta untuk menunjukkan kalimat yang berisi karena di dalamnya itu ada ungkapan. Atau juga mengartikan ungkapan, atau merumuskan kemenarikan buku, kemenarikan unsur-unsur tema yang ada di dalam buku tersebut, atau menunjukkan kemenarikan kebahasaan dilihat dari pilihan kata, ya. Atau anak-anak dapat merumuskan alasan mengapa amanatnya menarik. Yang terakhir mungkin saja juga anak-anak diminta untuk menunjukkan kemenarikan tokoh. Kalau misalkan itu buku fiksi, maka kalau di situ ada urian mengenai tokoh, pertanyaannya adalah mengapa tokoh tersebut bisa dikatakan menarik? Apakah karena ide dan gagasannya, apakah karena perannya, atau apakah karena perilakunya yang unik dan seterusnya. Ini terkait dengan unsur-unsur kebahasaan dalam buku fiksi dan non fiksi.
Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kisi-kisi ulangan akhir semester genap ya, atau penilaian akhir tahun pelajaran 2019-2020 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe agar kalian mendapatkan informasi terkait dengan unggahan video-video yang saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.